Pada video sebelumnya kita sudah selesai melakukan perhitungan subnetting pada beberapa contoh kasus. Selanjutnya pada video kali ini kita akan coba jelaskan konsep blok subnet lebih dalam lagi. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa blok subnet itu ibarat ruangan. Jadi di sini saya sudah memiliki contoh. Ini adalah hasil perhitungan subnetting yang terakhir tadi. Jadi 10.10.0/27. Kemudian ini adalah blok subnet pertama, blok subnet kedua, blok subnet ketiga, dan seterusnya. Nah, blok subnet ini ibarat ruangan. Jadi contohnya, misal ini ada di sebuah gedung, katakanlah, kemudian ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, bisa saja untuk blok subnet pertama kita gunakan di lantai 1, blok subnet kedua kita gunakan di lantai 2, dan blok subnet ketiga kita gunakan di lantai 3. Jadi katakanlah di lantai 1 ada 15 PC, di lantai 2 juga ada 15 PC, di lantai 3 ada 15 PC. Nah, nanti 15 PC di lantai 1 menggunakan blok subnet pertama, 15 PC di lantai 2 menggunakan blok subnet kedua, dan 15 PC di lantai 3 menggunakan blok subnet ketiga. Jadi konsep blok subnet itu penerapannya seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa by default antar blok subnet itu gak bisa saling berkomunikasi. Jadi contoh misal di sini ada PC1, kemudian di sini ada PC2 katakanlah. Kalau misal kita konfigurasi IP di PC1 10.10.10.10, di PC2 misal 10.10.10.20, slashnya adalah 27. Ya, sesuai perhitungan kita. Nah, ini di samping, kenapa? Karena PC1 itu adalah blok subnet pertama. Perhatikan di sini 10 angka terakhirnya. 10 itu ada di blok subnet pertama, ada di ruangan pertama. Kita konfigurasi IP di PC1. IP-nya 10.10.10.10. Di PC2 misal 10.10.10.20, slashnya adalah 27. Ya, sesuai perhitungan kita. Nah, ini error. Pak, karena PC1 itu ada blok subnet pertama. Perhatikan di sini 10 angka terakhirnya. 10 itu ada blok subnet pertama atau di ruangan pertama. PC2 juga di blok subnet pertama. Jadi 20 itu adalah di sini juga. Nah, artinya PC1 dan PC2 itu pasti bisa ping karena berada dalam suatu blok subnet yang sama. Tapi kalau misal nih contoh di sini saya misal IP-nya di sini PC1 10.10.10.13/27. Kemudian di PC2 misal 10.10.10.50/27. Nah, jika seperti ini harusnya PC1 dan PC2 itu tidak akan ping. Jadi di sini nggak akan ping. Kenapa? Karena di PC1 dia menggunakan blok subnet pertama. Jadi 15 ada di blok subnet pertama, sedangkan PC2 menggunakan IP di blok subnet kedua. Jadi 50 ini ada di blok subnet kedua. Nah, itulah kenapa harusnya PC1 dan PC2 sekarang nggak akan bisa ping. Jadi kalau menggunakan skema IP address yang pertama kita bisa ping. Tapi kalau menggunakan IP address yang kedua seperti ini nggak akan bisa ping. Nah, untuk membuktikannya kita akan langsung coba di Cisco Packet Tracer. Ini coba move ke Packet Tracer dulu ya. Kita udah masuk ke Packet Tracer. Jadi di sini sudah ada topologinya ya. Tapi untuk IP address-nya kita salah, jadi kita hapus aja, kita sesuai, kemudian kita akan konfigurasikan IP address-nya dengan perhitungan kita tadi. Kita akan coba skema yang pertama dulu. Di skema pertama tadi IP-nya di PC1 adalah 10.10.10/27 dan di PC2 adalah 10.10.10.20. Sama ya. Maaf. 10.10. Oke. Langsung aja di sini kita masuk ke PC 0. Di sini di bagian desktop saya close dulu. Mulai dari awal aja. Saya close lagi, kemudian saya klik di PC-nya.
masuk ke bagian desktop, kemudian IP configuration, IP-nya adalah 10.10.10.10, kemudian /27. Jadi adalah 255.255.255 kemudian 224. Nah, jadi ingat-ingat bahwa untuk /27 tadi subnet masknya adalah 255.255.255.224. Oke, sudah. Selanjutnya kita konfigurasi. Ini IP-nya adalah 10.10.10.20. Subnet masknya sama. Jadi 255.255.224. Oke, kita coba close di sini. Kemudian kita masuk ke command prompt. Di sini kita bisa coba ping ke PC1 yaitu 10.10.10.10. Nah, perhatikan di sini bahwa kita berhasil. Jadi di sini ada reply, terus ada time-nya dan ada TTL. Artinya di sini kita berhasil ping dari PC2 ke PC1, atau dalam hal ini kalau dipakai server PC1 ke PC0. Intinya adalah skema IP address yang pertama itu berhasil. Jadi di sini tadi IP-nya di PC1 10.10.10.10 dan di PC2 10.10.10.20 sama-sama /27, dan itu berhasil. Kenapa? Karena kedua PC ini berada dalam satu blok subnet. Selanjutnya kita akan coba skema IP address yang kedua. Jadi PC1 IP-nya 10.10.10.15/27 dan PC2 IP-nya 10.10.10.50/27. Kita coba masuk ke PC 0, atau di sini kita ganti ke 15. Kemudian PC 2 kita close. Kemudian kita ping lagi ke PC 1. Oke, jadi kemudian 10.10.10.15. Kemudian kita coba ping lagi ke PC 1. Nah, berarti kan di sini dia pasti akan violet, akan gagal. Nah, perhatikan di situ ada request timeout. Kalau request timeout biasanya agak lama ya. Jadi di sini memang agak lama. Tapi intinya di sini bahwa PC2 itu nggak akan bisa ping ke PC1. Kenapa? Karena PC2 dan PC1 sekarang berada dalam blok subnet yang berbeda. Atau simpelnya berada pada ruangan yang berbeda. Oke, saya harap teman-teman mengerti konsep dari blok subnet. Intinya komputer-komputer yang berada dalam satu ruangan itu harus dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Kalau beda-beda blok subnet, maka komputer tersebut tidak akan bisa saling komunikasi. Kemudian teman-teman mungkin akan punya pertanyaan, kalau ingin komunikasi antar blok subnet gimana? Nah, itu bisa kita lakukan menggunakan device tambahan. Nanti kita akan belajar hal tersebut juga pada video berikutnya, yaitu cara menghubungkan antar blok subnet. Oke, saya rasa cukup pada video kali ini. Pada video berikutnya kita akan belajar terlebih dahulu tentang beberapa device pada jaringan komputer atau komputer network. Sampai jumpa di video berikutnya.